Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Pagi, Bu. Ya, semuanya sehat hari ini? Sehat. Oke, alhamdulillah. Sekarang Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Ini sudah ada Mbak Nabila. Oke, berarti ini sudah semua, nggih? Sudah ya, sudah lengkap ya? Bagus. Berarti anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini. Sekarang kita berdoa dulu, nggih? Berdoa dulu dipimpin sama Mas Radit. Silakan Mas Radit, teman-temannya dipimpin berdoa ya. Sikapnya siap. Silakan Mas Radit. Duduk tempat siap, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai, hormat berguru. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi. Iya, selamat pagi anak-anak. Terima kasih ya Mas Radit sudah membantu memimpin berdoa teman-temannya. Sekarang anak-anak, tata tertib untuk pembelajaran daring kita hari ini semuanya kameranya harus diaktifkan. Ini masih ada yang belum aktif. Ibu minta tolong kameranya diaktifkan semua ya. Ya, dibuka kameranya, diaktifkan. Ini yang sudah aktif Mbak Ayaya. Yang lainnya? Ya, diaktifkan dulu. Mbak Nabila mana ini Mbak Nabila? Diklik tombol kameranya. Halo anak-anak. Kameranya di-on-kan dulu ya. Belum bisa. Itu dibuka itu kameranya tadi bisa. Ya, nanti sambil dibuka ya. Terus peraturan yang kedua, nanti kalau kalian ingin berbicara, kalian hidupkan mic-nya. Dan jika tidak ingin berbicara, kalian harus mematikan mic-nya. Kenapa? Supaya suara kalian tidak bertabrakan dengan suara Bu Guru. Oke, begitu ya. Terus kenapa kok tadi Bu Guru minta kameranya harus diaktifkan? Supaya Bu Guru bisa melihat kegiatan kalian dari sini. Kalau kameranya dimatikan kan Bu Guru tidak bisa melihat. Ya, itu bagus. Ada Mbak Nabila sudah kelihatan itu, Mbak Ayaya juga, Mas Radit. Coba kalian cari tempat duduk yang sinyalnya bagus anak-anak. Kalau misalnya sinyalnya kurang bagus. Nah, sudah siap ya ini ya? Oke, bagus. Angkat jempolnya kalau siap. Ya, terima kasih. Supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Nggih? Silakan mic-nya dihidupkan dulu mic-nya. Dihidupkan dulu semuanya. Kita bernyanyi bersama-sama. Sudah siap? Siap ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Ye. Ini kok kameranya itu ya tidak bisa on semua. Coba anak-anak cari tempat duduk yang sinyalnya bagus, ye. Kameranya tolong dibuka. Ya. Ye. Kenapa kok kita menyanyikan lagu nasional anak-anak? Siapa yang tahu? Ya. Siapa yang tahu? Kalau mau berbicara, mic-nya dihidupkan dulu. Ayo, Mas Radi tahu tidak? Ya, Mbak Ayaya, silakan. Kenapa kok kita harus menyanyikan lagu nasional setiap hari? Supaya dapat mengingat jasa-jasa pahlawan. pinter, supaya kita mengingat jasa-jasa para pahlawan. Jadi kita harus selalu semangat dalam belajar, yaitu meneladani sifat-sifat para pahlawan yang memperjuangkan bangsa Indonesia ya. Bagus Mbak Ayaya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar di tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sekarang kita akan belajar di tema 9, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang iklan dan zat tunggal dan zat campuran. Ya, anak-anak ya. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat menguraikan pengertian iklan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis informasi-informasi pada iklan. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyajikan kesimpulan iklan. Kemudian yang keempat, kalian dapat menganalisis pengertian zat tunggal dan zat campuran. Kemudian yang kelima, kalian dapat menyimpulkan perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Terakhir, kalian nanti dapat membuat laporan contoh-contoh zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar. Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Sudah. Iya. Sudah bagus. Sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint. Kalian simak ya, perhatikan. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah terlihat belum? Sudah. Iya, supaya kita lebih semangat lagi, anak-anak fokus G, melihatnya G. Nih ya, kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitarku. Nah ini, perhatikan gambar iklan di bawah ini. Ada berapa gambar iklan ini anak-anak? 2, ya. Iklan yang pertama ini iklan yang berada di majalah. Kemudian iklan yang kedua ini iklan yang berada di televisi. Iya. Sekarang kalian coba amati gambar iklan yang pertama ini tentang apa anak-anak? Pentingnya air untuk kita. Pinter, pentingnya air untuk kita. Ini ya. Kemudian gambar iklan yang kedua ini tentang apa? Coba. Seger teh. Seger teh ya. Berarti ini minuman? Teh. Minuman apa ini? Teh. Teh. Pinter ya, minuman teh. Terus siapa yang masih ingat pengertian iklan anak-anak? Siapa yang masih ingat pengertian iklan itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Iklan adalah, ayo.
Lupa. Oke, kalau lupa ini. Iya, gimana Mbak Yaya? Coba mau menjawab ya? Oh, malu, Ge. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Ya, Ge. Kemudian iklan itu biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Kemudian iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Itu ya anak-anak, sudah ingat ya? Sekarang ini bagaimana cara kita menganalisis informasi dan menyimpulkan isi iklan. Ibu mau minta tolong salah satu membacakan yang pertama ini, yang kotak pertama ini. Siapa yang mau membantu Bu Guru membacakan? Yuk. Ya, Mbak Ayaya ya, silakan dibaca kotak yang pertama ini. Teman-temannya menyimak. Silakan, Mbak. Analisis informasi iklan. 1. Baca iklan secara keseluruhan. 2. Tulislah kalimat-kalimat informasi pada iklan. Ya, terima kasih Mbak Ayaya. Jadi cara menganalisis informasi iklan itu yang pertama, kalian baca iklan secara keseluruhan anak-anak. Dari awal sampai akhir dibaca semua. Kemudian cara yang kedua, tulislah kalimat-kalimat informasi pada iklan. Setelah dibaca, kalian tulis kalimatnya, kalimat-kalimat informasinya secara urut. Itu adalah cara menganalisis informasi iklan. Kemudian bagaimana cara menyimpulkan isi iklan ini? Caranya ini ada di kotak nomor 2. Silahkan Ibu dibantu membacakan ya. Silahkan Mbak Nabila, Ibu dibantu membacakan ini cara menyimpulkan iklan. Silahkan Mbak. Oh, suaranya putus-putus Mbak Nabila. Coba Ibu minta tolong lagi. Mas Radit ya. Coba Mas Radit dibacakan. Cara menyimpulkan isi iklan dan informasi yang sudah ditulis. Rangkailah semua informasi tersebut dengan kalimatmu sendiri menjadi sebuah kesimpulan. Iya, terima kasih Mas Radit. Ini anak-anak, seperti yang sudah dibacakan Mas Radit tadi, cara menyimpulkan isi iklan itu adalah begini. Dari informasi yang sudah ditulis, rangkailah semua informasi tersebut dengan kalimatmu sendiri menjadi sebuah kesimpulan. Jadi ini kelanjutan dari menganalisis informasi tadi ya. Setelah kalian tulis kalimat-kalimat informasinya, dari kalimat tersebut kalian gabungkan atau rangkai jadi satu dengan bahasa kalian sendiri. Itu cara menyimpulkan isi iklan. Gitu. Supaya kalian lebih paham, ayo kita berlatih ini. Kita perhatikan gambar iklan ini ya anak-anak. Sudah terlihat ya? Sudah. Silahkan kalian baca iklan ini. Yuk dibaca sekarang gantian Mbak Putri. Iklannya dibaca Mbak. Silahkan Mbak. Tidak ada gambarnya Bu. Loh, gambarnya tidak terlihat. Yang lain bisa melihat gambarnya? Bisa. Yang bisa tolong dibacakan, G. Ini Mbak Nabila, silakan dibacakan, Mbak.
Tidak bisa terlihat semua anak-anak. Oke, Aku ibu bisa. ulangi ya supaya kalian bisa melihat semua. Bentar, ditunggu ya. Ibu ulangi dulu supaya kalian bisa melihat semuanya. Nah, kalau ini sudah bisa melihat semuanya belum? Bisa. Iya. Oke, sekarang minta tolong salah satu untuk membacakan iklan ini. Oke, Mbak Nabila, silakan dibaca. Pentingnya air untuk kita. Ya. Selanjutnya dibaca semuanya, Mbak. Untuk 2,10 per hari. Ada jernih, tidak berbau, tidak. Iya, terima kasih Mbak Nabila. Karena suaranya kurang jelas, Ibu bacakan lagi ya, supaya anak-anak tahu ini ya. Iklan yang ini adalah iklan pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Ciri air yang sehat itu adalah jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Sekarang dari cara yang menganalisis informasi tadi yang sudah kalian baca tadi, informasi pertama yang kalian dapatkan dari iklan ini apa anak-anak? Tadi kita sudah membaca secara keseluruhan. Sekarang kita cari kalimat-kalimat informasinya. Berarti semua kalimat ini adalah kalimat informasi ya. Yang pertama, apa anak-anak? Pentingnya air untuk kita. Iya, betul. Pentingnya air untuk kita. Jadi ini adalah kalimat informasi yang pertama. Pinter anak-anak. Kemudian kita cari lagi kalimat informasi yang kedua, ada apa? Tubuh membutuhkan 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Pinter Mas Radit. Ya, jadi informasi yang kedua dari iklan ini adalah tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Kemudian informasi yang ketiga. Apa anak-anak? Ciri air sehat. Ciri air sehat, Heeh. jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Iya, kita dapat menemukan informasi yang ketiga yaitu ciri air sehat adalah jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Pintar sekali. Sebentar. Nah, sekarang kita akan mencari kesimpulan isi iklan dari cara yang tadi, dari keseluruhan informasi yang sudah kita dapatkan, kita rangkai jadi satu dengan bahasa sendiri itu sudah mencari kesimpulan isi iklan. Siapa yang bisa, anak-anak? Siapa yang bisa merangkai kesimpulan dari iklan itu? Siapa yang berani? Ayo. Oh, Mas Radit mau bicara ya? Ayo silakan Mas Radit. Kesimpulannya apa? Pentingnya Pentingnya air untuk kita. Tubuh kita tulisannya tidak terlihat ya, Mas? Ya, kamu coba lihat yang ini. Dari informasi ini nanti digabungkan jadi satu menjadi sebuah kesimpulan. Yuk Mas Radit.
belum dapat yang saya. Iya. Siapa lagi yang bisa? Tidak apa-apa, Mas Radit. Itu Mbak Nabila sepertinya mau berbicara. Silakan, Dok. Kesimpulannya bagaimana? Oke, Ibu bantu. Jadi menyimpulkan itu tadi, menyimpulkan isi iklan itu, semua kalimat ini dirangkai jadi satu. Jadinya seperti ini anak-anak. Air sangat penting untuk tubuh kita, ini ya. Kemudian masuk ke sini. Karena tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari. Ini sudah informasinya masuk. Kemudian ditambah lagi informasi yang ketiga. Dan ciri air sehat itu jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Jadi kesimpulannya adalah gabungan dari informasi yang sudah kalian cari tadi. Bagaimana anak-anak? Sampai sini masih ada yang belum paham? Atau sudah paham semua? Sudah paham. Sudah paham, betul ya? Iya, pinter kalau sudah paham. Sekarang Ibu punya ini. Masih ingatkah kalian apa saja produk pada iklan 1 dan 2? Yang kalian lihat tadi. Iklan 1 tadi tentang produk apa anak-anak? Air putih. Air putih, pinter ya. Kemudian iklan yang kedua tadi produknya apa? Teh. Teh, ya pinter, air teh. Kalian tahu kalau air putih itu adalah termasuk zat tunggal. Kalau air teh itu zat campuran. Kenapa tunggal? Kalau teh itu zat campuran. Adakah yang tahu anak-anak? Belum ya? Ya, kalau belum, Ibu punya video tentang zat tunggal dan zat campuran. Nanti kalian perhatikan baik-baik, kalian amati, dan kalian catat bagian-bagian pentingnya tentang zat tunggal dan zat campuran. Setelah itu Ibu punya pertanyaan untuk kalian yang bisa menjawab, dan menjawab paling banyak nanti Ibu akan memberikan hadiah pensil untuk kalian. Ibu nanti antarkan di rumah kalian, ya? Siap ya? Ya, Ibu tampilkan dulu videonya. Sudah terlihat belum anak-anak? Belum. Belum, sebentar. Bentar ya. Belum. Petang. Iya. Petang. Bentar. Nah, sudah? Sudah. Ye. Sudah. Perhatikan ya. Nasional Pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Zat tunggal dan campuran IPA kelas 5 SD. Tapi sebelum lanjut videonya, Ibu percepat ya yang ini, bagian ini. agar selalu semangat dapat menyaksikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Benda-benda di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi terdiri atas zat tunggal dan campuran. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Lalu, apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah
zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh zat tunggal yaitu air, garam, gula, dan emas 24 karat. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran di mana zat penyusunnya bercampur sempurna. Contoh campuran homogen: air, garam, sirup, udara, dan perunggu. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Contoh dari campuran heterogen antara lain campuran air dengan kopi, campuran air dengan tepung, dan campuran air dengan pasir. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, dan share videonya. Silakan. Ya, itu tadi video tentang zat tunggal dan zat campuran. Sudah ya anak-anak ya? Sudah melihatnya semua, Ge? Sudah. Dan sekarang Ibu tampilkan kembali PPT-nya. Nanti Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Nah, sebentar. Ini, sekarang kita amati dulu. Kalian sudah tahu tentang zat tunggal dan zat campuran. Ya, sebentar. Nih. Nah, ini pertanyaan untuk kalian. Sudah menyimak video tadi ya? Sudah dicatat bagian pentingnya? Sudah. Sip. Kita siap untuk tanya jawab. Ya, nanti yang bisa menjawab Ibu catat. Kalau bisa menjawab paling banyak akan dapat hadiah. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan pertama, dari video tadi kalian tahu zat tunggal itu pengertiannya apa anak-anak? Zat tunggal adalah siapa yang berani menjawab? Ya, Mas Radit angkat tangan. Silahkan Mas. Ya, Mas. Zat tunggal adalah Zat adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Apakah betul zat yang terdiri dari materi sejenis? Coba lihat. Iya, ternyata betul Mas Radit. Selamat ya. Mas Radit dapat 1 poin.
Nanti kita kumpulkan. Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk Mas Radit anak-anak. Sudah betul menjawab. Untuk soal yang kedua, jangan mau kalah sama Mas Radit. Contoh zat tunggal dari video yang kalian lihat tadi ada apa saja? Siapa yang berani menjawab? Air, ya. Silakan. Air, garam, gula, emas 4 karat. Air, garam, gula, dan emas 24 karat. Coba kita lihat apakah betul. Iya, ternyata betul juga. Tepuk tangan untuk Mbak Ayaya. Sudah betul. Sekarang Ibu catat dulu. Ayaya dapat 1 poin. Masih ada pertanyaan yang selanjutnya. Sekarang ini tentang campuran. Campuran adalah, yuk. Oh, Mas Radit lagi angkat tangan. Silahkan. Campuran adalah yang terdiri 2 atau lebih Zat campuran adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih materi ya. Oke, sekarang kita lihat apakah betul? Iya, kurang lebih seperti itu. Betul sekali Mas Radit. Tepuk tangan untuk Mas Radit. Mas Radit dapat tambahan lagi 1 poin. Jadi Mas Radit sudah 2 ya. Oke, ayo teman-teman yang lainnya jangan mau kalah. Masih ada pertanyaan lagi. Yang kedua ini, contoh zat campuran homogen sama heterogen. Sebelum kalian menyebutkan, siapa yang masih ingat tadi campuran homogen itu pengertiannya apa? Zat yang penyusunnya sempurna. Zat yang penyusunnya sempurna. Ya, Ibu perbaiki kalimatnya ya. Zat penyusunnya tercampur sempurna. Itu ya Mas Radit ya. Ya, tapi sudah betul, sudah berani menjawab. Ibu tambahi lagi poinnya menjadi 3. Ini yang lainnya, ayo. Jangan mau kalah sama Mas Radit. Sekarang coba sebutkan contoh dari campuran homogen dari video tadi. Air teh, air. Ya, Mbak Yaya, bagaimana? Air, garam. Air sirup. Air sirup, terus? Air sirup. Air gula ya. Kita lihat ya. Ya, air sirup ada. Air gula termasuk homogen tidak anak-anak? Ya. Iya, betul. Terus di video tadi juga ada air garam, ada udara, ada perunggu. Pinter, tepuk tangan untuk Mbak Ayaya. Ini Mas Radit sudah 3 poin, Mbak Ayaya sudah 2 poin, yang lainnya mana ini? Kok cuma 2 ini yang aktif? Sekarang ini campuran heterogen, pengertiannya dulu apa sebelum menyebutkan contohnya? Heterogen. Ya, siapa yang menjawab? Campuran heterogen itu apa anak-anak? Campuran yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Ya, pinter Mas Radit, teliti sekali. Zat heterogen, campuran heterogen itu zat yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pinter. Ini Mas Radit sudah dapat 4 poin ini, tepuk tangan ini Mas Radit ini ya. Sekarang yang lainnya coba Ibu pengen Mbak Nabila menjawab pertanyaan ini. Contoh dari campuran heterogen. Coba.
campuran heterogen. Kalau homogen itu tadi tercampur sempurna, heterogen tercampur tidak sempurna, berarti contohnya apa? Asik. Campurannya heterogen. Ya, Putri mau menjawab, Putri? Silahkan. Contohnya apa? Atau siapa yang berani menjawab lagi, nanti dapat tambahan poin. Heterogen. Ya, Mas Radit lagi angkat tangan, silakan Mas. Air dengan kopi, Air dengan kopi ya. air dengan teh, dan air dengan pasir. Air dengan kopi, air dengan teh, terus air dengan pasir. Coba lihat. Oh iya, betul sekali. Ada air dengan kopi, air dan tepung, dan air dengan pasir. Ya, Mas Radit dapat tambahan lagi. Ini sudah 5. Kemudian Ayaya sudah 2. Yang lainnya belum. Ya, tidak apa-apa. Berarti kalian sudah paham ya. Sekarang Ibu minta untuk kalian mengamati ini anak-anak. Bentar. Ini. Tadi kan kalian sudah tahu kalau zat tunggal itu zat yang penyusunnya sejenis atau zat yang terdiri dari satu materi saja. Kalau campuran itu terdiri dari beberapa materi. Sekarang lihat ini. Air ini penyusunnya apa anak-anak? Air ini penyusunnya apa? Zatnya apa ini zatnya? Zat tunggal. Apa? Zat tunggal ya betul. Ini zat tunggal ya. Ini zat tunggalnya apa ini? Terdiri dari apa ini? Air. Air. Ada campurannya tidak? Tidak. Nah, jadi ini hanya air. Air saja ya, makanya disebut zat tunggal. Ya. Oke. Sekarang lihat ini gambar iklan yang kedua tadi tentang teh. Teh ini terbuat dari bahan apa saja, anak-anak? Air dan teh. Air dan teh. Terus ada apa lagi? Air, terus teh tambah gula. Pinter. Jadi teh ini kenapa disebut campuran? Karena terdiri dari campuran beberapa materi. Ada apa ini? Air, ada teh, ada gula ya. Jadi sekarang kalian tahu ya perbedaannya zat tunggal dan zat campur. Pintar. Kalau zat tunggal ini hanya satu materi, kalau campuran beberapa materi. Oke, sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu Ibu punya latihan soal untuk kalian. Silahkan nanti dikerjakan ya. Ini Ibu sudah bagi tadi pagi Ibu sudah membagi LKPD kepada kalian lewat WA Group. Ini ada soalnya, kalian kerjakan. Ada 2 soal. Ini ya. Bentar. Tentang ini. Kalian cari contoh benda zat tunggal dan zat campuran di sekitar kalian. Ini yang pertama, tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, ini ada gambar iklan, kalian jawab pertanyaannya. Sudah disiapkan itu LKPD-nya anak-anak? Siapkan ya. Mana LKPD-nya sudah di tangan semua? Sudah, pinter. Sekarang kalian kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Yuk, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Silahkan.
Untuk contoh yang benda zat campuran ini secara umum ya anak-anak, kalian boleh menuliskan yang campuran heterogen maupun homogen, tidak apa-apa, bebas. Yang ada di rumah kalian. Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Tidak. Yeah. Baik. Tidak usah terburu-buru, dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, waktunya masih lama. Sebentar. Bisa. Oke. Pakai ini ya. Pakai ini. Sebentar. Oh, ini yang 1/5 apa tuh? 1/5. Psi. Nanti gambarnya ya. Nanti kalau kalian sudah selesai, Ibu minta hasilnya difotokan terus dikirim ke Bu Guru nggih, supaya Ibu bisa memasukkan hasil kalian ke dalam PPT. Nanti nanti di antara kalian ada yang presentasi, membacakan hasil pekerjaan kalian sama teman-teman nggih. Silahkan dikerjakan dulu. Semangat ya.
Ini waktunya kurang 5 menit lagi. Adakah yang sudah selesai? Sudah. Mbak Nabila sudah. Tuh Mbak Ayaya juga sudah. Yang lainnya kalau belum tidak apa-apa. Masih ada waktu. Jangan terburu-buru ya. Mbak Putri sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Berarti yang masih belum Mas Radit sama Mbak Vita. Mbak Vita? Saya sudah. Oh, Mas Radit sudah. Mbak Vita ada kesulitan tidak? Oh, Mbak Vita? Oh, mungkin jaringannya ya. Ini dari tadi kameranya tidak bisa, sama mic-nya itu tidak ada suaranya. Mungkin karena jaringannya kurang bagus. Tidak apa-apa. Mas Radit sudah, Mbak Putri sudah, Mbak Ayaya sudah. Terus Mbak Nabila juga sudah. Mbak Vita ini sudah belum, Mbak? Iya. Mungkin jaringannya anak-anak tidak apa-apa. Berarti sudah semua, Ge? Sudah. Sudah. Sudah dikirim ke Bu Guru? Sudah. Sudah. Ya, Ibu cek dulu ini. Sebentar. Ya, ini sudah semua. Bu masukkan ke PPT. Bentar. Semua. Nah, ini. Sekarang kalian presentasi ya, hasilnya ini sudah Ibu tampilkan di PowerPoint. Silakan kameranya dibuka semua. Kita presentasi. Oke. Ini ada hasilnya Mbak Ayaya ini, pekerjaannya Mbak Ayaya. Sudah siap, Mbak? Silahkan dibacakan ya, Mbak Ayaya ya. Oke. Yang lainnya mendengarkan dan melihat. Silakan, Mbak. Ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Ya. Apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh. Mudah dicerna dengan baik. Kemudian soal yang kedua. Kesimpulan iklan di atas adalah ikan bergizi tinggi, sehat, dan enak. Karena apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh dan mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Oke. Sekarang jawaban dari tugas yang kedua. Silakan dibacakan, Mbak. Benda yang termasuk dalam tunggal adalah air, garam, gula, emas, dan besi. Ini ada emas. Coba lihat di layar, Mbak. Hasilnya. Air, apa ini? Garam, Garam, gula, gula, terus ini ada
kayu, besi. besi, Iya. Terus ini contoh yang zat campuran. air teh, air sirup, air kopi, Air deterjen. Ya. Air susu. air. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayaya sudah membacakan hasilnya. Sekarang kita lihat ya anak-anak. Hasil pekerjaannya Mbak Ayaya. Ini informasi yang ditemukan pada iklan. Ini sudah betul, sudah lengkap, informasinya sudah tertulis semua ya. Kemudian kesimpulannya ini juga sudah diisi dengan baik menggunakan kalimatnya sendiri dari informasi yang sudah ditulis. Ini juga sudah betul. Sekarang kita lihat yang di zat tunggal dan zat campuran. Ini ada air, gula, garam, kayu, dan besi. Ya, ini betul. Kemudian zat campurannya ada air teh, air sirup, air kopi, air deterjen, dan air susu. Air deterjen ini kamu lihat waktu apa Mbak Ayaya? Waktu ibu mencuci. Iya, berarti kamu sering membantu ibu mencuci ya di rumah? Iya. Iya, pintar sekali. Ye. Ini karena jawabannya Mbak Ayaya sudah betul, maka Mbak Ayaya dapat nilai 100. Tepuk tangan untuk Ayaya. Ye. Selamat ya Mbak ya. Terus ini Ibu tampilkan lagi. Ini ada yang kedua Mbak Vita. Tadi Mbak Vita jaringannya susah, bisa minta tolong dibacakan dulu. Yang lain? Minta tolong dibacakan ya. Mbak Putri, silakan Mbak minta tolong hasilnya Mbak Vita dibacakan. Ini yang pertama jawabannya. Ikan bergizi tinggi, sehat, dan enak. Apapun jenis lemak yang terdapat dalam iklan adalah lemak tak jenuh ini. Jenuh. Ya. Mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Ikan bergizi sehat dan enak. Lemak yang terdapat dalam ikan tak jenuh mudah. Sekali dicerna organ tubuh kita dengan baik. Dengan baik, ya. Terus ini yang kedua tugasnya. Benda yang termasuk dalam zat tunggal. 1. Air, gula, garam, minyak, emas. Benda yang termasuk dalam zat campuran. 1. Air dan teh, air dan sirup, air dan susu, air dan gula, air dan kopi. Ya, terima kasih Mbak Putri sudah membantu Mbak Vita membacakan hasilnya, G. Jadi ini hasil pekerjaan Mbak Vita, sekarang kita koreksi bersama-sama. Untuk informasinya ini sudah lengkap, sudah betul. Kemudian kesimpulannya juga sudah ditulis dengan baik. Ini juga sudah betul. Terus ini air, gula, garam, minyak, emas, ya ini betul. Terus ya campurannya juga sudah betul. Jadi nilainya Mbak Vita ada 100. Tepuk tangan untuk Mbak Vita. Sekarang satu lagi. Ini punyanya Mas Radit. Coba dibacakan Mas Radit hasil pekerjaanmu. Dibaca ini. Ya, Mas.
Mas Radit? Halo Mas Radit. Oke, baiklah. Mungkin jaringannya susah ya anak-anak. Ibu bantu membacakan ini. Untuk informasi yang pertama, soal yang pertama ini sudah ditulis dengan baik, tapi ini ada bagian yang belum runtut anak-anak. Jadi informasinya ini ditulis tidak runtut. Kalau menulis informasi lebih baik itu runtut. Ini ya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak lemak tak jenuh dan mudah dicerna tubuh dengan baik. Ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Nah, ini kan harusnya tadi urutannya di atas supaya kalian mudah dalam menyimpulkan nanti harus menulis informasi sesuai urutan ya. Kemudian yang kedua ini kesimpulannya juga sudah betul. Cuma kekurangannya tadi yang di nomor pertama isinya sudah betul tapi belum runtut. Untuk tugas yang kedua ini, untuk benda zat tunggal yang masih salah ada di bagian perunggu. Perunggu itu kalau menurut video yang kalian lihat tadi termasuk zat tunggal apa campuran anak-anak? Perunggu. Siapa yang masih ingat? Campuran. Perunggu itu masuk ke dalam zat campuran ya. Kalau kalian tahu perunggu itu zat penyusunnya ada seng, ada timah dan ada tembaga. Itu semuanya logam. Jadi satu menjadi perunggu. Jadi ini perunggu termasuk zat campuran ya. Mas Radit ya, ini masih belum betul ya, tidak apa-apa. Jadi nilainya 90. Tepuk tangan untuk Mas Radit. Tidak apa-apa ya Mas ya. Nanti belajar lebih baik lagi. Oke, jadi itu tadi anak-anak presentasi dari kalian. Terima kasih. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum kita simpulkan, apakah anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan sama Bu Guru tentang materi kita hari ini? Atau ada yang masih belum paham? Sudah paham ya? Oke. Sekarang kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Zat tunggal dan zat campuran dan iklan. Tentang? Zat tunggal dan zat campuran dan iklan. Betul, zat tunggal dan zat campuran. Kemudian kita sudah belajar menganalisis informasi iklan. Kemudian pengertian iklan. Terus apa lagi? Kurang satu, yang iklan tadi. Apa anak-anak? Bukan iklan. Pinter, menyimpulkan iklan. Anak-anak sudah paham ya? Sudah. Kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Soal evaluasinya nanti Ibu kirim di WA grup. Kalian kerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Oke, dikerjakan. Ibu beri waktu mengerjakannya nanti sampai pukul 12 siang. Ya, jangan lupa ya anak-anak, kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya baik. Kenapa? Karena kalau hasilnya kurang dari KKM, nanti kalian akan melaksanakan remedi. Nggih, betul. Kalau hasilnya baik di atas KKM, kalian akan Ibu beri soal pengayaman supaya menambah pengetahuan kalian lagi. Oke ya anak-anak ya. Oke. Sekarang Ibu akan menyampaikan pembelajaran untuk besok pagi. Besok pagi kita akan belajar di pembelajaran kedua. Semuanya disiapkan di rumah pelajari LKS-nya.
supaya besok pagi siap dengan pembelajarannya. Oke? Semuanya belajar ya. Ya. Sekarang yang ditunggu-tunggu hasil pembelajaran kita hari ini untuk poin yang paling banyak akan mendapatkan hadiah pensil dari Bu Guru. Siapa kira-kira anak-anak tadi yang paling banyak menjawab? Iya, ini yang paling banyak menjawab ada Mas Radit. Tepuk tangan untuk Mas Radit mendapat hadiah dari Bu Guru. Selamat ya. Ye, nanti Bu Guru akan kirimkan ke rumahnya Mas Radit. Tenang ya, oke? Oke. Supaya kalian lebih semangat sebelum kita menutup pembelajaran, kita bernyanyi bersama-sama lagu Gundul Gundul Pacul. Hafal semua? Hafal. Oke. Semua mic-nya dihidupkan dulu. Sambil tepuk tangan nanti nyanyinya. Semuanya mic-nya dihidupkan. Sampun anak-anak? Sampun? Oke. 1, 2, 3. Gundul gundul pacul cul kebelengan, nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan, wakul glimpang segane dadi saklatar. Wakul glimpang segane dadi saklatar. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana anak-anak, senang tidak? Senang. Senang ya. Ibu berpesan kalian harus tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, Menjaga jarak. menjaga jarak, pinter. Yang kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ya. Kemudian yang terakhir apa? Memakai masker. Memakai masker, pinter itu sudah pinter memakai masker. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Yang terpenting apa? Makan makanan yang bergizi. Seperti kata iklan tadi, ikan ya, ikan banyak gizinya ya anak-anak ya. Ye. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa dipimpin sama Mas Radit. Ya, silakan Mas Radit. Duduk tempat siap, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat kepada Bu Guru. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini dengan semangat. Angkat jempolnya. Angkat jempolnya semua. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebentar. Stop.